Abdullah bin Umar qala khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa waqtan ba'da waqtin. Wa idza tuliya 'alaihi bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Wa idza u'tiya ni'mah qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin-ni'mati wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Saudara semua yang dirahmati Allah, saya mengambil dari kitab Nashorul Ibad karya seorang ulama yang kemudian tidak mau disebut namanya, disebut kalau bahasa sampean itu nama pena gitu. Jadi zaman ulama dulu nama pena itu sudah ada gitu ya. Jadi nama pena itu dari zaman ulama dulu sudah ada. Namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, ulama yang luar biasa. Hajar itu artinya batu. Jadi namanya memang dinisbatkan kepada nama batu. Saking apa? Saking bersyukurnya mengenang mengenang batu yang telah membangkitkan kembali semangatnya. Ibnu Hajar Asqalani belajarnya lama sekali, beliau ini lama sekali hingga ending pulang dia. Kok rasanya otakku ini kedul begini. Lari dia kabur sampai di hutan. Dia semacam uzlah begitu, menikmati keheningan. Datanglah hidayah dari Allah melewati batu yang ditetesi oleh air itu, dan akhirnya berlubang. Dari situlah kemudian berpikir bahwa batu yang keras begitu saja bisa berlubang, bagaimana dengan hati manusia yang ditetesi air, bagaimana dengan hati manusia. Dari situlah kemudian setelah itu cerdasnya luar biasa Ibnu Hajar Asqalani ini gitu. Saudara sekawannya Ibnu Hajar Al-Haytami, masih satu letting dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jamaah rahmati Allah, 5 pesan dari kitab yang saya ambil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. 5 pesannya adalah: pertama, ini adalah konsep untuk sukses di dunia dan konsep sukses untuk di akhirat. Pertama adalah awwaluha ayyuzkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama adalah memperbanyak kalimat atau sering sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting sekali. Pertama sekali kalau Anda pengen sukses, pengen bahagia hidup sampean, perbanyak dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gantungnya harus pada ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tanya sekarang, saya tidak pernah, ini saya ya, bukan sampean, saya tidak pernah berpikir Korea punya masjid seunik ini. Saya tidak pernah berpikir Korea punya masjid seunik ini. Di bawahnya ada norebang. Kalau norebang diskotik ya. Kalau norebang nanti kalau lagi direkam kan dikirimin. Misalkan saya ngomong norebang nggak paham, jadi saya sebut merek ya. Di bawah kita ada diskotik persis, begitu ya. Diskotik begitu. Jadi jangan tanya malaikat lewat pintu mana, begitu ya. Apa sudah kecegat pintu diskotik atau tidak tahu ya. Biasa bisa jadi malaikatnya lewat jendela atau alam sawab. Gitu rahmati Allah. Ini yang pertama, kita punya iman yang luar biasa. Kita punya iman yang luar biasa. Bayangkan kita bertemu di sini hari ini, saya bertemu dengan Anda semua di sini. Ini bukan karena kebetulan. Tapi memang Allah merencanakan kita untuk sampai di titik ini. Begitu ya. Saya tidak tahu pendidikan Anda, saya tidak pernah tahu pendidikan agama sampean. Yang saya tahu hari ini adalah Anda orang baik, sudah selesai. Kalau Anda bukan orang baik, untuk apa Anda capek-capek bangun masjid? Untuk apa capek-capek bangun masjid? Ini serius ini. Dan saya pastikan iman sampean itu sekarang lagi kenceng-kencengnya luar biasa.
Iman Anda sekarang lagi luar biasa kuatnya. Jadi tumpeng depan saya ini bentuk daripada kita mensyukuri iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mensyukuri masjid kita, tapi mensyukuri iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sampean pada titik sampai di Korea itu karena iman yang luar biasa toh? Menggantungkannya Allah somatnya itu sudah pas sekali hingga Allah kemudian memudahkan sampean sampai di Korea Selatan. Berapa tahun sampean nunggu sampai Korea Selatan? Sudah berapa puasa Daud sampean lakukan? Sudah berapa sedekah yang sudah sampean berikan? Sudah berapa tahajud yang sampean lakukan? Seberapa malam yang sudah sampean habiskan untuk Allah Subhanahu wa taala? Titik sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu iman yang luar biasa. Jadi pesannya adalah pertama adalah jadikan tempat ini pemersatunya adalah pemersatu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun masjid ini kita mensyukuri karena kita punya iman yang luar biasa. Jadi ending dari semuanya adalah iman. Kalau sampean melihat satu sama lain karena iman, selesai. Seneng hidup sampean, adem hidup sampean. Tapi kalau sudah imannya bermasalah, iman sampean bermasalah, melihat sesama pasti akan tidak enak. Iman itu bisa tembus manapun, loh. Saya contohkan paling sederhana. Dalam kaidahnya mazhab Imam Syafi'i. Dalam kaidahnya mazhab Imam Syafi'i, sholat sampean itu tidak boleh loh pakai masker. Sampean sholat pakai masker toh? Mazhab bisa apa ya? Kan? Kalau sampean kenceng banget mazhab Syafi'i, pakai masker itu tidak boleh. Karena salah satu syarat untuk sujud wajahnya harus kena gitu. Tapi karena la ilaha illallah sampean bisa tembus begitu. Jadi apa namanya fikih pun bisa ditembol begitu. Fikih pun bisa hampir ditembus oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu iman sampean itu luar biasa itu. Sampean tahu ada enggak, pernah enggak dalam sejarah kita sholat berjarak-jarak? Pernah tahu? Ada enggak? Enggak ada. Sampai zaman Nabi pun enggak ada. Hari ini Makkah sekalipun saya kontak langsung Imam Makkah waktu itu. Sebelum saya melakukan sholat berjarak-jarak di masjid itu, saya kontak langsung masjid. Apa namanya? Masjidil Haram. Serius saya kontak semuanya. Dari Masjid Nabawi sampai Mesir, Mekah, Madinah, Turki, Libanon, itu negara-negara itu yang saya kontak semua. Sebelum pengumuman tanggal 5 berapa? 5 Mei ya. 6 Mei ya, pembukaan masjid itu untuk melakukan sholat bagaimana, saya kontak dulu bagaimana. Sholatnya berjarak-jarak, boleh enggak? Boleh. Saya cuma senyum begini, ini loh kekuatan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampean sholat berjarak-jarak itu sampean lihat dari fikih manapun enggak ada. Enggak ada. Baginda Nabi pun enggak pernah melakukan seperti itu. Begitu ya. Tapi karena kita punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai urusan itu. Sampean juga sholat pakai masker begini. Tanya sudah yang ngajinya apa, sudah pernah ngaji di pesantren dan sebagainya? Tidak pernah ada. Bahkan sampai kalau haji perempuan sekalipun harus dibuka wajahnya. Dua yang harus dibuka, telapak tangan sama wajahnya. Tidak boleh ditutupi. Tidak harus dibuka memang. Itu kekuatan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Ibrahim sebelum dimasukkan ke dalam api itu sudah ditawari sudah ditawari oleh angin begitu ya, sudah ditawari bagaimana ini tak matikankah apa namanya api ini, angin ditawar tak matikankah api ini, tidak begitu kan. Kalau aku percaya kepadamu artinya Allah somatku bukan kepadamu, artinya Allah somatku bukan kepada Allah tapi kepada angin. Akhirnya apa? Tidak, sudah dilempar. Ada yang tahu nggak cara melemparnya gimana? Ditepel, iya ditepel. Makanya tepel itu sedikit kurang baik lah, sedikit tidak disukai oleh Allah karena dulu baginda Nabi Ibrahim itu ditepel dulu, masukkan ke dalam api itu. Gitu. Jadi masukkan ke dalam api itu. Ya karena apa? Kalimat la ilaha illallahnya inilah yang kuat hingga api itu nggak ada rasanya. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah yang luar biasa hari ini sampean di Korea Selatan sampai di sini tuh kerja
masih mau iuran, bantingan dan sebagainya, itu bukan karena sampean orangnya yang kuat, tapi karena iman sampean dalam hati yang luar biasa. Saya kasih kesempatan cuti, sampean ini tak cutikan kemarin kan, karena saya mengumumkan kan, jadi saya mencutikan sampean. Rasanya tidak apa-apa santai, karena saya menyampaikan. Kadang ada yang pribadi saya, dan memang dari KMN. Saya contohkan ya, tolong masjid ditutup dan tidak boleh ada kegiatan apapun, terutama barokah gembok, digembok. Itu masih nyuri-nyuri sholatnya Pak. Jumatan tak cutikan, Jumatnya libur loh. Libur kan enak toh. Biasanya kan libur dengan sendirinya kan. Lah ini diliburkan, cuti. Artinya dirukso sampai sudah tidak perlu sholat Jumat, begitu. Itu masih sholat Jumat. Masih sembunyi-sembunyi sholatnya kan begitu kan. Itu karena apa? Karena iman sampean itu sudah menggeliat. Luar biasa. Luar biasa sekali iman sampean. Bahkan yang ini live apa enggak ya? Ya. Karena enggak live saya sampaikan. Ada satu golongan itu sholatnya double. Sholat duhur iya, sholat Jumat iya. Loh sini ke sini. Saya cuma senyum-senyum saja. Ustaz, bagaimana itu fikihnya? Kalau sudah la ilaha illallah itu selesai fikihnya. Tapi jangan semuanya dipakai kemudian la ilaha illallah saja, enggak. Ada syariatnya kemudian. Jadi tapi pada titik ending kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kuatnya luar biasa. Wah, kuatnya. Ada yang sholat Jumat iya. Sholat Jumat ini sudah selesai sholat Jumat, semuanya setelah itu sholat zuhur berjamaah. Tak tanya begini, loh kenapa begitu? Ajaran dari mana? Bismillah saja Ustaz. Nanti biar Allah yang memilih mana yang diterima katanya. Lanjut kan? Tidak ketemu fikih yang seperti ini, tidak ada. Itu kayak saya cuma senyum-senyum ya Allah. Sekuat itukah iman teman-teman ini hari ini? Sekuat itukah iman teman-teman hari ini? Sholat suruh libur, tidak boleh datang ke masjid, yo lewat pintu belakang. Ya kan dia? Al-Barokah, pintu belakang. Jumatan suruh libur, Jumatan teman-teman. Berapa orang? 4, 3, 5 orang jadi sholat Jumat masih ada. Berapa masjid? Semuanya, hampir semuanya seperti itu. Kecuali masjid di sini. Sini semua masjid rata-rata sholat Jumat rata-rata. Full sampai hari ini. Ya luar biasa kan? Iman sampean luar biasa. Imannya umatnya Nabi Ibrahim itu, umatnya Nabi Musa, tidak sekuat sampean, bahkan diabadikan dalam Al-Quran yang kemudian umatnya Nabi Ibrahim itu menyembah apa? Anak kambing itu. Ditinggal cuma 40 hari, tak tinggal sebentar ya. Saya mau ngambil kitab suci, begitu kan? Mau ngambil kepada Allah SWT. Itu sudah oleng imannya. Nabi Sulaiman itu kayaknya luar biasa. Nabi Sulaiman itu luar biasa semuanya. Luar biasanya Nabi itu semua komplek lengkap itu Nabi Sulaiman. Kaya iya, istrinya juga banyak, begitu kan? Semuanya lengkap sudah. Setelah meninggal abadi dalam Al-Quran, abadinya apa? Nabi Sulaiman kemudian difitnah oleh umatnya menjadi sang penyihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa man kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Dikira Nabi Sulaiman itu tukang buat sihir. Nabi Sulaiman begitu kan. Sampai pernah ketemu Nabi Muhammad? Tidak sama sekali. Sampai pernah nyembah Nabi Muhammad? Tidak sama sekali. Yang disembah sampean tetap Allahus Samad. Itu luar biasa. Tapi sholawatan juga luar biasa, begitu. Yang tidak paham dengan iman kita itu aneh Pak. Di Al-Quran itu ada konsep namanya hulu. La taghlu fi dinikum ghairul haq. Hulu itu melebih-lebihkan. Makanya kalau orang Arab dan orang-orang yang belum terbiasa dengan sampean itu kaget. Sampean itu menyembah Allah apa menyembah Nabi Muhammad? Begitu. Karena sampai di Banjarian ini kan sholawatan dan sebagainya. Soalnya saya pastikan sampai sholawatannya untuk bagian Nabi Muhammad, bukan untuk Allah, kan begitu kan? Orang-orang yang tidak paham kita tidak paham sampai ini bingung. Imannya ini untuk Nabi Muhammad atau untuk Allah, begitu kan? Tapi sampai ketika tak tanya, saya pastikan 100% iman sampai untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini Nabi Muhammad memang benar-benar utusannya. Nah itu luar biasa. Jadi hormati Allah, iman ini mulai hari ini tolong dijaga. Kita dipersatukan di sini karena iman. Kalau sudah melihat semuanya karena iman kepada Allah SWT itu enteng. Bangun masjid ini sudah karena iman, bukan karena gagah-gagahan. Bangun masjid ini karena iman. Sampai mau mendirikan masjid karena punya iman kepada Allah SWT. Begitu. Melihat saudaranya yang salah itu karena iman. Begitu.
Jadi melihat mualaf yang baru belajar Islam belum begitu tahu, itu karena imannya. Jangan lihat amaliyahnya, jangan lihat ibadahnya, belum sempurna. Belum sempurna sekali. Tapi imannya insya Allah sudah sempurna. Kepercayaannya, keyakinan kepada Allah SWT sudah sempurna. Saya kadang kecewa melihat teman-teman kemudian itu kenapa mualaf itu kok langsung sholat saja. Ya udah apa loh. Yang saya tanyakan itu bukan malamnya tapi sampaiannya. Kenapa tidak diajari itu begitu? Mereka tetap bagaimanapun malah tidak tahu. Bukan tidak tahu, mereka masih dalam proses belajar. Sama seperti bayi, harus tertatih-tatih dulu. Lihatlah semuanya dalam kondisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman inilah yang kemudian menyatukan kita di ruangan ini. Saya nggak pernah tahu sampai di Korea hari ini ada 200 lebih masjid, Pak. Hari ini saya minta kopi ini spesial. Saya baru kali ini ngaji minta tolong buatkan kopi. Terima kasih. Saya tidak tidur dari tadi malam. Tamu saya banyak, mau bangun masjid. Mereka datang itu masjid mau bangun masjid. Saya cuma senyum begini, ya Allah. Sampai sebegininya Korea itu dari negara-negara lain bukan Indonesia. Mau bangun masjid, udah siap sekali mereka. Tidak bisa itu dilarang, tidak bisa itu. Itu sudah berapa kali datang kita bangun masjid. Allah bisa. Dan kalimat la ilaha illallah ini yang kemudian menjaga sampean di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada yang gila, kesurupan dan sebagainya, saya pastikan la ilaha illallahnya tidak kuat. Serius ini. Jadi saya tidak pernah menemukan orang masjid itu gila, stres, kesurupan dan sebagainya. Yang tidak pernah ke masjid saya pastikan itu. Hari ini pun saya masih janjian jauh dari sana, itu telepon begini, masih ada yang stres. Tak pikir yang stres itu yang di Indonesia tidak masuk akal. Kalau sampai yang di Korea hari ini stres tidak masuk akal bagi saya. Nah. Kenapa? Entah karena kerjaannya dan sebagainya. Di Indonesia mungkin iya sekarang kerjanya susah, banyak PHK dan sebagainya. Kondisi hari ini belum stabil. Tapi untuk sampean, saya pastikan katanya apa kesurupan dan sebagainya. Serius ini. Berarti tadi malam telepon bolak-balik ya, tak layani sampai subuh. Setelah subuh ganti yang datang orang yang bangun masjid. Siang dikit datang lagi. Allah ya. Ini iman kepada Allah SWT. Makanya perbanyak kalimat. Paling tidak kalau tidak iman dalam hati kita, lisan kita senantiasa ucap la ilaha illallah